Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Malaikat Jibril adalah penyampai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kadangkala Jibril datang kepada Rasulullah dalam fisik seorang laki-laki tampan, menyerupai salah satu sahabat Rasulullah SAW. Tak hanya itu, Jibril juga digambarkan sebagai sosok yang kuat lagi cerdas. Ia diciptakan dengan keperkasaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Al-Quran Surah An-Najm ayat 5 hingga 6. Namun, tahukah kamu di balik kekuatan yang dimiliki malaikat Jibril, ia ternyata pernah ketakutan melihat malaikat ini. Siapakah malaikat tersebut? Malaikat adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintahnya. Salah satu malaikat yang kita kenal yakni malaikat Jibril alaihissalam. Ia adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada utusannya, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan Jibril sebagai malaikat yang mulia. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yakni Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang mempunyai Arsy, yang ditaati di sana di alam malaikat lagi dipercaya. Al-Quran Surah At-Takwir ayat 19 hingga 21. Dengan berbagai kemuliaan yang dimiliki, Jibril rasanya tak ada yang bisa membuatnya takut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ternyata ada satu malaikat yang membuatnya menciut dan gelisah. Lalu siapakah malaikat yang bisa membuat malaikat mulia, kuat, lagi tinggi kedudukannya itu takut? Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Al-Khusyu' fi Shalat, yang berarti kerendahan hati dalam sholat. Dalam bab terakhir kitab ini, terdapat hadis yang tak berhubungan sama sekali dengan sholat. Terdapat kisah Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril dan seorang malaikat lain. Malaikat itulah yang membuat Jibril gelisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku sedang duduk bersama Jibril alaihissalam, lalu tiba-tiba langit terbelah dan turunlah malaikat, lalu ia mendatangi kami. Ketika Jibril melihat malaikat ini, ia menciut dan gelisah. Para ulama menjelaskan, ia terlihat gelisah, terlihat seperti memberanikan diri terhadap sesuatu. Malaikat itu pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya aku pembawa pesan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Aku datang untuk memberimu pilihan. Pilihan itu adalah jalan kehidupan Nabi yang hidup bagaikan raja atau Nabi yang hidup seperti hamba sahaya." Contoh Nabi yang hidup bagaikan raja adalah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Mereka adalah Nabi sekaligus raja yang hidup serba nyaman, memiliki kehidupan yang menyenangkan, menjadi raja, kaya raya, dan bisa melakukan apapun, dan tidak mengurangi kenikmatan yang akan didapatkannya di akhirat kelak. Jadi, ya Rasulullah, engkau bisa memilih seperti itu ataupun memilih hidup seperti hamba sahaya. Sahabat beriman, tahukah kamu bahwa Rasulullah terbiasa hidup dengan menahan rasa lapar? Sampai-sampai harus mengikatkan batu pada perutnya. Beliau menderita dalam ketidakcukupan materi. Mendengar pilihan itu, Rasulullah SAW menengok ke arah Jibril alaihissalam. Jibril mengisyaratkan agar Rasulullah SAW hidup dalam keadaan sederhana. Rasulullah pun berkata kepada malaikat tersebut, "Aku memilih sebagai nabi yang hidup bagi hamba sahaya." Mendengar jawaban Rasulullah, malaikat itu pun pergi meninggalkan Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat ke arah Jibril. Jibril berkata, "Kejadian ini sangat aneh. Malaikat itu tak pernah sekalipun ke bumi hingga saat ini." Maka Rasulullah SAW berkata, "Mengapa engkau menciut dan sangat ketakutan, wahai Jibril?" Jibril alaihissalam pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak berpikir dia akan datang, kecuali untuk mengabarkan datangnya hari kiamat." Siapakah malaikat yang datang tadi? Sahabat beriman, ternyata itu adalah malaikat Israfil, sang peniup sangkakala. Bahkan Jibril pun bisa ketakutan karena kemunculan Israfil. Dan ketika Jibril melihat Israfil datang, ia berpikir bahwa semuanya akan berakhir. Ibnu Rajab pun mengakhiri bukunya dengan Bal Nabi an Abda,
memilih hidup sebagai hamba sahaya. Hal ini pun membuat perubahan dalam hidup Rasulullah SAW untuk menjalani hidup dengan bersahaja dan rendah hati. Sebelumnya, kadang-kadang Rasulullah bersandar ketika menyantap makanan. Setelah kejadian tersebut, Rasulullah duduk menyantap makanannya dengan posisi duduk sempurna. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau makan dalam posisi tersebut?" Rasulullah pun menjawab, "Karena ini lebih pantas untuk seorang nabi yang hidup sebagai hamba bersahaja." Kejadian tersebut benar-benar mempengaruhi Rasulullah SAW. Nah, sahabat beriman, itulah malaikat yang membuat takut malaikat Jibril karena mengira kedatangannya membawa kabar hari kiamat. Namun malaikat tersebut yang tak lain adalah malaikat Israfil datang kepada Rasulullah menyampaikan pesan dan memberi pilihan kepada Rasulullah SAW. Ingin menjadi nabi yang seperti apa? Apakah nabi sekaligus raja atau nabi yang hidup sederhana? Akhirnya, nabi memilih pilihan yang kedua. Masya Allah. Sahabat beriman, pilihan yang diambil Rasulullah SAW pun dijalani. Hidup adalah pilihan dengan mempertanggungjawabkan pilihan itu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.